الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بأنواع الطاعة واليقين وشرح صدورهم بالإحسان وحفظ أحكام الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من أهوال يوم الجزاء والدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا وهدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh barakah ini kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala amal perbuatan kita akan dihisab, kemudian ditimbang dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di dunia. Jadi segala amal perbuatan akan diberikan balasannya di akhirat kelak. Namun ada beberapa perbuatan dosa yang balasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah illa al-baghyu wa uququl walidain aw qati'atur rahim yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa-dosa akan Allah taala akhirkan balasannya sebagaimana yang ia kehendaki hingga hari kiamat, kecuali perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua atau memutuskan tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasannya di dunia bagi orang yang memperbuatnya sebelum ia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwa ada 3 macam perbuatan dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-baghyu, perbuatan zalim. Salah satu tanda akhir zaman adalah kejahatan yang semakin merata dan kezaliman yang semakin merajalela. Hati manusia seakan tak memiliki penghalang untuk menzalimi sesama. Namun tidak semua orang yang berbuat zalim itu berniat untuk menzalimi atau menyakiti seseorang. Tapi terkadang tanpa ia sadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu telah menyakiti dan merugikan orang lain, dan ia termasuk orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala la'natullahi 'alal zalimin. Yang artinya ingatlah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua wa uququl walidain, dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya yang kedua adalah yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Salah satu tanda kiamat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antalidul ammatu rabbataha, antalidal ammatu rabbataha,
yang artinya budak wanita akan melahirkan tuannya. Sebahagian ulama menjelaskan bahwa budak wanita melahirkan tuannya adalah kalimat kiasan. Maknanya adalah bahwa di akhir zaman banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, memperlakukan mereka seperti pembantu, bahkan tidak jarang menyakiti dan menyinggung perasaan mereka. Kadang orang tuanya menangis karena melihat perilaku atau akhlak buruk anaknya yang durhaka kepada orang tuanya. Seringkali kita melihat ada seorang ibu tinggal sendirian di rumahnya yang nyaris tidak pernah dijenguk atau dikunjungi oleh anak-anaknya. Padahal anak-anaknya dan menantunya hidup enak, hidup berkecukupan, hidup dalam kemudahan, hidup dalam kekayaan. Padahal seorang ibu merupakan orang yang paling berhak atas anak-anaknya. Ibu berhak untuk dimuliakan, ibu berhak untuk dihormati, ibu berhak untuk ditaati. Bahkan kebaikan yang telah diperbuatnya tidak akan mampu dibalas dengan dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua tidak pernah takut miskin memberi nafkah kepada anaknya saat membesarkan mereka. Tapi banyak anak yang sering takut kekurangan saat menanggung orang tuanya di saat orang tuanya sudah berusia senja. Lihatlah diri kita saat ini, sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, tapi tanpa doa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak ada ketenangan, tidak akan ada keberkahan, tidak akan ada kebahagiaan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dosa yang ketiga yang akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Dalam pergaulan seringkali terjadi kesalahpahaman dan tidak jarang apabila masing-masing bersikukuh mempertahankan pendapatnya, merasa paling benar, dan yang satu tidak mau mengalah dan tidak merasa tidak layak untuk meminta maaf. Hal seperti inilah cenderung menjadi sebab terjadinya putusnya silaturahim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un ay qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus, yakni orang yang memutus silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam perbuatan dosa, utamanya dosa-dosa yang akan Allah segerakan balasannya di dunia sebelum meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh dan salehah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyujuk mata kita, penyenang hati kita dari dunia sampai akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من تاب وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بر إنس وجنه. فقال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اقضي حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.